إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaanlah seseorang akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ibadallah, dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengajari sepupu beliau yang masih kecil, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang saat itu mungkin baru berusia 10 tahun. Beliau mengajarkan kepadanya beberapa kalimat yang dipegang untuk menjadi prinsip dalam menjalani kehidupan. Nabi Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Dari sahabat Abu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwa dulu beliau berada di belakang Nabi, yaitu dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqala sallallahu alaihi wasallam li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Yang pertama, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati di hadapanmu." Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, pesan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sepupu beliau dan tentunya juga kepada kita adalah agar kita senantiasa menjaga batas-batas Allah, menjaga perintahnya dan menjaga diri dari larangannya. Ketika kita melakukan hal tersebut, maka kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mencari-cari sesuatu untuk menjaga dirinya. Bahkan ada yang membuat pagar gaib agar ia dan keluarganya mendapatkan keamanan. Padahal penjagaan yang paling aman adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Tuhan semesta alam. Allah Maha berkuasa. Tidak ada satupun kejadian di alam semesta ini melainkan terjadinya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang melakukan ritual-ritual khusus. Ada yang memakai jimat-jimat dan lain-lain. Semuanya bertujuan untuk melindungi diri dari bahaya atau dari sesuatu yang ia tidak sukai.
menjaga batas. Rasulullah SAW melanjutkan, "Idza sa'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan prinsip penting ini kepada sepupu beliau. Prinsip yang membuat seseorang menjadi mulia, yaitu hanya meminta sesuatu dan memohon pertolongan kepada Allah saja. Nabi mengajarkan sepupu beliau agar hatinya tidak terikat dengan orang lain. Terkadang ketika seseorang menghadapi masalah, yang pertama kali ia pikirkan adalah siapa yang bisa dimintai bantuan. Ia ingat-ingat nama saudara-saudaranya, nama koleganya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang memiliki pengaruh, lalu dihubungi dan dimintai tolong. Lebih parah lagi, ada orang-orang yang meminta bantuan dukun, jin, dan jimat-jimat. Waliyadzubillah. Kemudian beliau melanjutkan wasiatnya, "Wa'lam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak." Ketahuilah, sekiranya semua umat ini berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Sekiranya semua manusia dan semua jin bersekutu untuk memberikan kebaikan kepada kita, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali sebatas memang hal itu telah dituliskan Allah untuk kita. Jika demikian, kita tidak perlu sampai melanggar larangan Allah, menempuh cara yang haram untuk mendapatkan sesuatu, karena sesuatu yang bukan menjadi hak kita tidak akan kita dapatkan. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik." Dan seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Demikian pula, kalau sesuatu itu ditakdirkan tidak menjadi bagian kita, maka yakinlah hal itu tidak akan kita dapatkan. Sehebat apapun usaha kita, sampai-sampai kalau semua manusia dan semua jin saling bahu-membahu untuk menolong kita, mereka tidak akan mampu mewujudkannya. Sekiranya semua manusia dan semua jin bersekutu untuk membahayakan kita, untuk merugikan kita, untuk menggagalkan kita, kalau Allah tetapkan hal itu untuk kita, hal itu pasti terjadi. Kalau manusia berhasil menggagalkan usaha kita, itu artinya Allah yang mencatatkan hal itu gagal melalui perantara orang tersebut. Rasulullah SAW mengabarkan kunci dari nasihat-nasihat ini, yaitu rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Artinya semua yang tercatat di Lauhul Mahfuz tidak akan berubah lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfadillah tajidhu amama." Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Kalau engkau menjaga batas-batas Allah, niscaya Allah akan senantiasa hadir bersamamu. Apapun kondisi dan kebutuhanmu, artinya tunaikanlah perintahnya dan jauhi larangannya. Kalimat berikutnya sangat penting sekali untuk diperhatikan. Nabi SAW melanjutkan,
Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fis syiddah. Kenallah Allah di saat senang, niscaya Allah mengenalmu di saat susah. Ingatlah Allah saat kita dalam kondisi lapang, dalam kondisi badan sehat, dalam kondisi bahagia. Niscaya Allah akan ingat kepada kita saat kita dalam kondisi sempit, dalam kondisi sakit, dan dalam kondisi sedih. Sebagaimana kisah Nabi Yunus, Allah SWT berfirman, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dan ingatlah kisah Nun, yaitu Nabi Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah. Kemudian dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru di dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini Nabi Yunus berada di dalam kegelapan yang berlapis-lapis, kegelapan malam, kegelapan kedalaman samudra, dan kegelapan di dalam perut ikan. Namun dalam kondisi demikian Allah tetap mendengar doanya. Di antara rahasianya adalah beliau termasuk orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah dalam segala kondisi, hingga suaranya dikenal para malaikat dan sangat cepat naiknya ke langit. Allah Ta'ala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak mengingat Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jagalah zikir kita di saat-saat lapang, jaga bacaan Al-Quran kita, jaga salat malam dan salat duha di saat-saat kita bahagia dan sehat. Mudah-mudahan dengan lantaran itu Allah akan mengingat kita di saat kita dalam kesusahan. Kemudian Nabi melanjutkan, "Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu maka tidak akan pernah luput darimu. Dan di akhir hadis Nabi SAW menutup dengan sabda beliau, "Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra." Ketahuilah bahwasanya kemenangan itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sa'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ibadallah, di antara zikir yang terpenting di hari Jumat ini yang hendaknya diperbanyak oleh kaum muslimin adalah membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya aw sa'ala li al-wasilah haqqat alaihi syafaati yaumil qiyamah." Barang siapa bersalawat kepadaku atau dia meminta agar aku mendapatkan wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadamu sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Rasulullah SAW juga bersabda, "Aksiru alayya minas salah fi kulli
kulli yawmi jumu'atin fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yawmi jumu'ah faman kana aktharahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah. Perbanyaklah salawat kepadaku pada setiap hari Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku pada hari Jumat. Barang siapa yang paling banyak salawatnya kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak. Wassallu wa sallimu rahmatullah ala Muhammad bin Abdullah kama amarakumullah bidzalika fi kitabih faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal musyrikin wa dammir a'da' ad-din waj'al hadzal balada amina mutma'inna rakha'a wa sa'ira bilad al-muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma waffiq imamana li hudak waj'al 'amalahu fi ridaka ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام.